Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Dwi Ervani dengan NIM 2019 1221137 kelas manajemen C. Di sini saya akan memberikan analisis dan juga solusi terkait kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada Holy Wings. Nah, sebelum kita membahas mengenai kasus di atas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang Holy Wings. Jadi, Holy Wings ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang resto dan juga bar. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, kasus Holy Wing ini bermula pada postingan Instagram yang merupakan bentuk promosi minuman keras setiap hari Kamis bagi orang yang bernama Muhammad dan juga Maria. Dari postingan tersebut menuai banyak kecaman dari banyak pihak. Mereka menilai promosi tersebut tidak pantas dilakukan karena melibatkan dua tokoh agama dari agama Islam dan juga Nasrani untuk promo minuman keras. Nah, berikutnya saya akan menganalisis kasus di atas berdasarkan teori bias, Six Thinking Hats, dan juga Batna dan Zopa. Nah, yang pertama saya akan menganalisis dari teori bias. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bias. Jadi, bias sendiri menurut istilah adalah penyimpangan dalam berpikir yang cenderung mengalami kesalahan. Kondisi tersebut secara perlahan akan memengaruhi penilaian dan keputusan seorang individu saat hendak memutuskan sesuatu hal. Dilihat dari permohonan maaf dari pihak Holy Wings pada postingan Instagramnya yang mengatakan bahwa tim promosi membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen dari Holy Wings Indonesia. Menurut saya, kasus ini termasuk dalam jenis bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi sendiri adalah bias yang pada umumnya timbul ketika seseorang sudah memiliki suatu pandangan atau opini yang maka selanjutnya orang tersebut akan mencari informasi yang bersifat membenarkan atau mengkonfirmasi opini tersebut. Solusi terbaik menurut saya adalah dengan melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga di Indonesia, khususnya umat Islam dan juga umat Nasrani. Selain itu, pihak Holy Wings harus menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat akan menilai bahwa pihak Holy Wings bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat, dan juga hal ini bisa menjadi efek jera agar hal serupa tidak terjadi lagi. Berikutnya adalah solusi berdasarkan perspektif Six Thinking Hat. Jadi Six Thinking Hat sendiri ini bila diuraikan bisa didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan yang berbeda. Untuk yang pertama adalah topi putih. Topi putih ini adalah topi yang menyediakan fakta dan juga informasi. Dengan topi putih ini, kita dapat menganalisa fakta yang ada, yaitu pihak Holy Wings melakukan kesalahan yaitu dengan cara melakukan promosi yang menyinggung umat Islam dan juga umat Nasrani. Yang berikutnya adalah topi kuning. Warna topi kuning ini mempresentasikan optimisme dan juga kepercayaan diri, sehingga pemakainya dapat menggunakan pendekatan positif dalam menyelidiki masalah. Dengan topi kuning ini bisa menjadi pembelajaran tidak hanya untuk pihak Holy Wings, tetapi juga untuk pihak lain agar hal serupa tidak terjadi. Berikutnya adalah topi hitam. Pemakai topi hitam akan melihat segala sesuatu dari sisi terburuknya. Dengan topi hitam ini, kita dapat memprediksi bahwa Holy Wings akan mengalami kerugian karena pencabutan izin usaha di beberapa cabang Holy Wings. Berikutnya adalah topi merah. Nah, topi merah ini berarti mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan emosi, atau istilah lainnya berdasarkan dengan intuisi. Menurut saya, pada topi merah ini, pihak Holy Wings melakukan kesalahan promosi karena menggunakan nama yang diagungkan oleh umat Islam dan juga umat Nasrani. Berikutnya adalah topi hijau. Topi hijau ini pemakainya berperan melahirkan inovasi-inovasi kreatif yang bisa menawarkan solusi bagi masalah.
Nah, pada topi hijau ini, pihak Hollywing sebaiknya mencegah kasus serupa terjadi dengan cara mendiskusikan apapun kepada tim manajemen terlebih dahulu. Yang terakhir adalah topi biru. Topi biru ini merujuk pada kontrol proses. Dengan topi biru, kita bisa bermain dengan cara berpikir yang berbeda. Dengan cara ini, kita bisa mencegah anggota tim lain dari berbagai penyimpangan ataupun mengkritik ide-ide orang lain. Berikutnya adalah solusi berdasarkan perspektif Batna dan Zopa. Nah, yang pertama adalah Batna. Batna sendiri merupakan langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Nah, best alternatif pada kasus ini adalah dengan cara meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa tersinggung dengan adanya promosi Hollywing tersebut, dan juga pihak Hollywing harus mengikuti hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama di bidang promosi yang mungkin bisa menyinggung banyak pihak. Yang terakhir adalah Zopa. Zopa sendiri merupakan suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Zopa dari kasus ini adalah ketika pihak Hollywing menemui Ketua MUI untuk menyampaikan permohonan maaf. Pihak Hollywing juga mengatakan mendukung untuk memproses hukum oknum karyawan yang melakukan tindakan tersebut. Pihak Hollywing berharap kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Sementara itu, Kiai Haji Kholis Nafis sepakat proses hukum terus dilanjutkan. Bagi Kiai Haji Kholil Nafis, kejadian tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan tindakan serupa. Berikutnya adalah root cause analysis dari tingginya labor turnover. Nah, faktor yang menyebabkan tingginya labor turnover yang pertama adalah beban kerja. Jika seseorang karyawan memiliki terlalu banyak tanggungan pekerjaan dan merasa kewalahan, maka bukan tidak mungkin karyawan tersebut akan mulai mencari pekerjaan di tempat lain untuk kesempatan yang berbeda. Yang kedua adalah kepuasan gaji. Kepuasan gaji merupakan salah satu penyebab karyawan berhenti bekerja. Pemberian gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian awal akan membuat karyawan memilih untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, yang ketiga adalah kurangnya pengakuan. Pengakuan merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut bisa saja menjadi motivasi terhadap karyawan agar terus bekerja lebih baik. Yang keempat adalah usia. Karyawan dengan usia yang masih muda cenderung lebih gampang untuk keluar dari pekerjaan tersebut daripada karyawan dengan usia yang lebih tua. Nah, yang terakhir adalah budaya perusahaan. Budaya kerja dan akan memiliki korelasi yang kuat dengan kebahagiaan karyawan. Jika perusahaan memiliki budaya kerja yang baik, mereka akan bahagia dan produktif. Namun jika sebaliknya, karyawan akan cenderung kehilangan motivasi untuk bekerja. Menurut saya, akar permasalahan dari tingginya labor turnover ini adalah budaya perusahaan. Karena budaya perusahaan berhubungan langsung dengan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Jika karyawan merasa tidak nyaman berada pada lingkungan tersebut, maka bukan tidak mungkin karyawan akan lebih memilih mencari pekerjaan yang lain atau mencari pekerjaan pada perusahaan lain. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.